Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kali ini kita akan membuat animasi atau tutorial animasi seperti ini. Teman-teman silakan lihat dulu hasilnya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mau membuat animasi dari software Adobe After Effects untuk membuat animasi konten YouTube anak-anak. Saya buat seperti ini karena sebetulnya ada beberapa teman-teman yang bertanya, dan saya ingin sekali membuat tutorial versi premiumnya biar lebih lengkap. Nanti juga dilengkapi dengan template-template yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat channel YouTube anak-anak. Jadi teman-teman bisa menjadi konten kreator untuk YouTube anak-anak. Nah, kenapa kok saya tertarik sekali dengan ini? Itu sebetulnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ya di YouTube itu konten-konten seperti itu banyak sekali peminatnya. Asal kita kreatif dan kita rutin ya, harus terus-terusan kita membuat konten yang menarik. Nah, teman-teman silakan sendiri cek di sini ada contohnya itu Tokek channel. Ini kemungkinan ini orang Indonesia yang punya ya. Tapi isi-isinya ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi konten-kontennya ini adalah sederhana sekali, dan kita sebagai animator itu harusnya bisa juga membuat konten-konten seperti ini. Dan coba lihat di Social Blade di sini. Saya melihatnya itu sangat takjub sekali. Jadi perkiraan pendapatannya selama 1 bulan minimal adalah 8,3 ribu US dollar. Coba kita hitung ya, dikali 14.000 ya, ini kurs rupiahnya sama dengan 112 juta rupiah per bulan minimal ya. Ini bahkan maksimalnya sekian, tapi biasanya nggak sampai segini lah ya. Kita hitung minimalnya saja. Ini kan luar biasa sekali ya. Kalau misalnya teman-teman punya keahlian membuat animasi, kenapa tidak kita membuat konten-konten animasi anak-anak yang menarik? Oke, kita langsung mulai saja, tidak usah terlalu berlama-lama karena nanti mungkin durasinya bakal lama. Di sini saya menggunakan software Adobe After Effects CC 2015. Teman-teman boleh menggunakan versi berapapun ya, sebetulnya sama saja. Dari dulu sampai sekarang saya melihat ini tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan After Effects versi berapapun itu kemungkinan besar sama. Tapi di sini saya menggunakan versi CC 2015. Nah, saya tidak akan membalas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknis menginstal software. Teman-teman silakan install sendiri sampai berhasil. Tidak juga saya membalas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah-masalah error software dan lain-lain ya. Silakan teman-teman atasi. Tapi kalau pertanyaan terkait dengan animasi, insya Allah saya akan bantu menjawabnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini supaya saya semakin semangat membuat video-video baru yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa cek website saya dodianimation.com untuk melihat produk-produk tutorial premium saya yang membahas lebih dalam tentang animasi. Saya langsung saja, ini saya save dulu, sudah saya save ya. Kita akan membuat satu buah project baru di sini. Kemudian langsung kita klik composition, di sini ada new composition. Kita akan membuat di sini composition name-nya kita beri nama misalnya ini color. Kemudian di sini untuk ukurannya presetnya adalah HDTV 1080 25 frame per detik. Nah, teman-teman boleh menggunakan ukuran yang lain. Tapi secara standar itu minimal sekarang segini untuk YouTube. Jadi ini adalah sudah yang versi Full HD. Oke, kemudian durasinya di bawah sini, tapi kita bisa ganti-ganti nanti. Sementara kita buat durasinya adalah 1 menit dulu. Nanti teman-teman bisa rubah lagi setelah jadi projectnya ya. Kita klik OK sekarang. Dan untuk backgroundnya tidak masalah warnanya apapun, karena kita akan mencari gambar di internet ya. Teman-teman silakan cari gambar, misalnya ini adalah, oke, saya cari dengan kata kunci landscape background misalnya. Kita klik yang image di sini, dan sini banyak sekali gambar-gambar yang bagus, tapi biasanya saya akan mencari dengan tools size yang large, yang besar ya, supaya nanti kualitasnya tetap bagus. Nah, ini banyak sekali, ini ada 1300 pixel. Nah, teman-teman silakan menggunakan gambar yang mana, klik kemudian di download. Kalau ada watermarknya usahakan jangan di download ya, cari yang tanpa ada watermarknya, yang bersih tanpa watermark. Nah, ini misalnya seperti ini bagus sekali. Oke, saya tidak akan download karena saya sudah punya ya. Kita letakkan di folder di mana kita menyimpannya. Kemudian kita double klik di sini di project window ini, double klik, atau bisa teman-teman klik kanan, import file. Oke, saya sudah punya di dalam folder tutorial AI di sini. Nah, ini dia background ini, kita masukkan, kemudian kita drag ke sini, letakkan di tengah-tengah, dan kalau ukurannya kecil ya kita scale saja, kita tarik, tahan shift seperti ini.
Oke, kita letakkan di sini di tengah. Kemudian kita cari lagi gambar ayam. Nah, untuk gambar ayam ini teman-teman boleh saja mencari karakter lain ya, tidak harus ayam. Mungkin sapi, mungkin anjing, mungkin kodok dan lain-lain, bebas saja. Cuman ini hanya sekedar contoh saja. Saya sudah mendapatkan gambar ayam dan saya akan edit untuk menghilangkan backgroundnya dengan menggunakan website yang namanya adalah Photopea. Photopea ini seperti Photoshop, jadi kalau teman-teman punya software Photoshop tidak masalah, gunakan Photoshop, tapi saya akan contohkan dengan menggunakan website. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu juga bahwa kalau misalnya di laptop atau di komputer teman-teman tidak ada software Photoshop, asalkan laptopnya online, kita bisa memiliki software seperti Photoshop ya, seperti ini namanya photopea.com. Kita klik open from computer, kemudian kita ambil contoh ini gambar ayam ini. Oke, kemudian di sini toolsnya mirip dengan Photoshop ya, jadi kita bisa gunakan lasso, dan ini kita akan lasso seperti ini dan kita klik delete. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai nanti ini bersih. Kalau sudah, kita akan file export ya, bukan di save tapi di export menjadi file PNG, dan hasilnya nanti adalah seperti ini. Saya akan contohkan, saya buka file yang sudah transparan. Nah, seperti ini ya, ini sudah transparan. Kemudian kita bisa ekspor, kemudian PNG nanti kita pindahkan dari folder download ya. Biasanya dia di download di folder download dari Windows. Oke, sekarang kita kembali ke After Effects. Kita akan klik kanan. Di sini klik kanan, import file. Saya ambil tadi yang gambar ayam yang PNG. Ini contoh yang lain ya. Saya sudah download juga. Oke, ini kita drag ke sini. Ini bisa di scale dengan menggunakan ini selection tool ini. Tahan shift ya, tahan shift untuk melakukan skala secara proporsional. Oke, kemudian kita akan klik kanan, import file. Saya sudah download juga gambar bola. Oke, gambar bolanya itu seperti ini. Di sini ada putihnya, tapi tidak usah khawatir. Kita akan hilangkan warna putihnya dengan menggunakan ini. Nah, di sini ada tools yang ellipse tool ya. Kalau misalnya teman-teman lihatnya di sini kotak, maka klik dan ditahan. Dan di sini kita pilih yang ellipse tool. Kemudian dalam posisi track bola ini aktif, kita drag dari sini, kita drag, tahan shift di keyboard. Teman-teman bisa tahan shift di keyboard dan bisa juga tahan spasi ya. Tahan shift dan tahan spasi untuk menggeser posisinya. Jadi spasi untuk menggeser posisinya. Nah, kalau sudah ini kita lepaskan, maka sekarang dia sudah menjadi bundar seperti ini. Oke. Kemudian kita akan klik kanan di sini, import lagi gambar yang lain yang kita perlukan. Di sini ada kayu. Saya sudah download dari internet. Jadi hampir semua ini free ya, teman-teman bisa cari-cari di internet. Kemudian ini kita rotasi. Di sini ada rotate tools. Nah, tidak harus sama seperti ini. Ini hanya sekedar contoh kasus saja, teman-teman. Teman-teman boleh saja membuat komposisi yang lain ya. Ini bolanya saya perkecil, tahan shift. Ya, kalau misalnya dia ada di belakang objek, tentu harus kita naikkan di sini di bagian timeline atau di bagian apa namanya ya, timeline ya. Kita letakkan di atas. Oke. Nah, di sini juga saya menggunakan satu buah plugin yang namanya adalah Animation Composer. Animation Composer ini gratis, teman-teman bisa download di mrhorse.tv. Ini gratis, teman-teman bisa download dan nanti diinstal. Cara installnya gampang sekali. Sekali lagi saya tidak akan menjawab pertanyaan hal-hal teknis, kok error, kok tidak bisa dan seterusnya. Tapi coba saja diusahakan karena ini mudah sekali ya. Oke, nah nanti kalau sudah diinstal Animation Composer, maka di dalam window di sini ada beberapa jendela yang akan kita butuhkan. Misalnya di sini adalah anchor point ya. Di sini ada Animation Composer Anchor Point Mover. Nah, ini kita gunakan untuk memindahkan titik pusatnya ini. Ya, di sini kita bisa tentukan titik pusatnya ada di mana ya. Kalau ini di tengah, kita klik tengah, maka dia otomatis akan berada di tengah. Kalau misalnya ayam ini pusatnya ada di tengah atau anchor point-nya ada di tengah, kita pindahkan ke bawah. Nah, dia akan pindah ke bawah sini sehingga nanti kalau kita scale dia pusatnya ada di bawah sini. Oke, itu adalah anchor point mover punyanya Animation Composer. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa menginstal, ya gunakan saja ini pen behind tool atau anchor point ini ya untuk menggeser-geser secara manual seperti ini. Oke, ini juga bisa digeser-geser seperti itu. Nah, kita import apa lagi ya di project ini? Kita double klik lagi. Bola sudah, awan ya, ada awan. Awan itu juga saya download di internet. Cari cloud PNG.
Kita letakkan di sini. Kalau misalnya dia kurang putih atau kurang terang, kita bisa buka di jendela efek ya. Teman-teman bisa buka di dalam window, kemudian effect and preset. Di sini kita bisa cari brightness and contrast untuk kita drag ke track cloud ini ya. Kita drag, kemudian di dalam efek control di sini, kalau teman-teman tidak bisa melihat ini, bisa buka di dalam window. Kemudian di sini ada effect control, mana dia ya? Ini dia effect control. Nah, di sini kita bisa naikkan nilainya supaya dia terlihat lebih terang ya. Nah, itu dia lebih putih begitu. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat animasinya. Oh iya, nanti juga saya akan menggunakan suara, file-file suara. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya mendapatkan file suara yang gratis semuanya ya. Kita save dulu ini projectnya. Nah, sekarang kita akan mulai. Oh ya, saya belum import palu ya. Di sini ada palu, hammer. Ini kita letakkan di sini, dan di sini warnanya putih. Ya, kita bisa menghilangkan warna putih ini dengan cara kita masking di sini ada pen tool ini ya, ada pen tool. Jadi kita seleksi dulu seperti ini. Kemudian kita gunakan pen tool, ini kita klik. Ini saya buatnya agak cepet-cepetan aja, tidak usah terlalu sempurna ya. Nanti teman-teman bisa lah buat lebih bagus, lebih pelan-pelan begitu. Karena ini terbatas juga dengan waktu, jadi saya akan ya. Nah, seperti itu ya, cepet-cepet aja. Kemudian kalau sudah, ini kita akan scale ya, kita perkecil, Kalau teman-teman melihat di sini ada seperti ini ya, ada garis yang tadi kita buat dan itu mengganggu. Di sini ada toggle mask, ini kita bisa matikan. Oke, kita perkecil sambil tahan shift. Pusatnya saya pindahkan ke pojok sebelah sini, sehingga nanti kalau dirotasi seperti ini ya, pusatnya ada di sini. Oke, saya pindahkan lagi di sini, dan mungkin ini bolanya agak saya perkecil. Nah, ini saya letakkan di sini. Ini saya rotasi begini aja deh. Oke. Nah, sekarang, oh ya teman-teman, untuk navigasi tampilan ini, itu kalau misalnya kita pengen zoom in zoom out itu bisa menggunakan scroll di mouse. Kemudian untuk menggeser tampilan kita bisa menggunakan spasi, tahan spasi gitu. Udah itu aja sih. Tulisnya sedikit sekali ya. Cuman di sini ada juga ini untuk pen, dan ini untuk zoom in zoom out. Zoom outnya tahan ALT ya. Semua ini sudah saya terangkan juga di tutorial premium Adobe After Effects membuat animasi explainer ya. Di sana lengkap sekali saya terangkan. Nah, sekarang kita mulai membuat animasinya. Animasinya pertama mungkin ayamnya dulu yang muncul ya. Bolanya ini, hammernya ini kita sembunyikan dulu. Di sini ada gambar mata ya, kita sembunyikan. Bolanya ini saya letakkan di atasnya sini. Kemudian ini kita sembunyikan dulu supaya kita tidak terganggu. Ayamnya ini kita akan letakkan dulu dia di bawah seperti ini. Kita seleksi track ayam ini, kemudian kita tekan P. P itu adalah shortcut untuk posisi atau position. Kemudian di frame awal ini kita nyalakan posisinya, sehingga sekarang ada keyframe yang mengunci si ayam ini berada di sini. Kemudian kita akan geser ini sekitar 10 frame dengan cara kita tahan Ctrl dan Shift di keyboard dan panah ke kanan, sehingga dia akan loncat 10 frame. Nah, sekarang kita geser ke atas begini. Tahan Shift di keyboard untuk membuat dia menjadi lurus. Kemudian kita geser 10 frame lagi ke kanan. Untuk menggeser 10 frame seperti tadi, tahan Ctrl dan Shift, kemudian panah ke kanan. Kemudian kita turunkan lagi sambil tahan Shift juga untuk dia tetap lurus. Nah, kita sudah punya 3 buah keyframe ya. Untuk zoom in ini kita bisa tarik dari sini. Ini bisa tarik ke kiri seperti ini untuk ngezoom keyframe-nya ya. Kita bisa melihat lebih dekat dan ini jaraknya lebih longgar. Oke, untuk melihat hasilnya kita bisa menekan spasi untuk play. Nah, seperti ini hasil animasinya. Twing, seperti itu ya. Kita bisa juga menyeleksi ini semua dan kita gunakan di sini ada keyframe wingman ya. Ini kita bisa isikan misalnya aslinya 60 nih, awalnya 65 mungkin. 65, tapi kita bisa gunakan misalnya 30 gitu ya. Fungsinya adalah supaya ini menjadi lebih halus pergerakannya.
keyframe wingman ini punyanya Animation Composer. Di Windows di sini ada namanya keyframe wingman, ini harus dibuka. Fungsinya untuk membuat animasi menjadi lebih dinamis pergerakannya ya. Ya, seperti ini, izin is out. Oke, yang tengah ini saya akan kembalikan ke posisi keyframe biasa, tahan Ctrl dan klik di sini. Dia akan menjadi keyframe biasa, jadi sekarang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Teman-teman juga bisa menambah dengan skala. Jadi animasi skala, kita bisa seleksi lagi ini. Shift dan S maksudnya ya, Shift dan S untuk membuka scale. Jadi shortcut P tadi adalah untuk posisi, shortcut S adalah untuk scale. Nah, di awal di sini kita letakkan ini di awal, kita nyalakan untuk scale-nya. Kemudian di sini di tengah sini. Oh, sorry, di atas sini mungkin ya. Kita akan buat dia memanjang. Ini kita buka untuk gembok rantainya ya. Sehingga kita bisa membuat ini dia memanjang ke atas. Kemudian di sini kita buat dia memendek. Kemudian kita geser lagi sedikit dan ini kita kembalikan sama dengan ini ya. Kita copy ini dan kita paste di sini, Ctrl V. Jadi ini sama sekarang. Oke, seperti itu. Dan ini bisa juga tadi kita seleksi keyframe-nya seperti ini, kita drag dan kita nyalakan lagi atau kita klik keyframe wingman sehingga sekarang menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan memunculkan bola. Kita nyalakan bola sini. Bola mulai muncul di sini. Di sini kira-kira ya. Jadi kita geser ini sesuai atau searah dengan garis time slider. Caranya kita tekan keyboard ini ya. Keyboard apa namanya ini? Kita tekan keyboard itu dan otomatis dia akan berada di awal dari time slider ini. Kemudian besi bola ini kita letakkan di atas di sini. Ya, kita klik lagi P untuk posisi. Kita nyalakan posisi. Kemudian geser 10 frame. 10 frame tadi menggunakan Ctrl Shift ditahan dan panah ke kanan ya. Ini kita turunkan ke bawah sini. Kemudian 10 frame lagi ke kanan. Naikkan. 10 frame lagi ke kanan, turunkan. Oke. Kita akan buat ini menjadi is in is out ya. Tuing ya, mungkin seperti itu aja. Ini cara cepatnya ya teman-teman ya. Kalau mau lebih bagus tentu saja harus diperiksa lagi di dalam kurva di sini. Ini bisa diperbaiki lagi. Tapi ya karena ini waktunya terbatas, saya cepat-cepat aja. Oke, sekarang kita munculkan adalah yang palunya ini, hammernya ini. Kita nyalakan di sini gambar matanya. Dan ini kita munculkan di sini ya. Jadi kita gunakan keyboard ini. Kurung buka ya itu ya. Tapi yang lurus. Kemudian ini kita letakkan dia di sini di atas. Kita nyalakan posisi dan juga rotasi, tahan Shift dan R. Jadi kita buka posisi dan rotasi, kita buat keyframe dua-duanya. 10 frame ke kanan, ini kita turunkan begini. Oke, untuk rotasinya ini kita geser ke sini ya, tahan Shift untuk snap, supaya snap, tahan Shift. Oke, 10 frame lagi ke kanan. Ini kita rotasi seperti ini ya, rotasinya bisa pakai ini di sini atau bisa teman-teman menggunakan ini, tools ini. Oke, seperti ini. Jadi dia turun kemudian begitu. Dan 10 frame ke kanan ini kita buat mukul seperti ini. Teng gitu ya. 10 frame ke kanan ini kita buat seperti ini. 10 frame ke kanan ini kita buat begini. Kemudian kita nyalakan lagi untuk posisi 10 frame ke kanan, ini kita naikkan. Oke, dia menghilang sini. Dan kalau menghilang kita potong dengan cara kita tahan Alt dan kurung tutup ya, kurung tutup yang ini ya. Jadi dia akan terpotong. Kemudian dia naik. Oke. Bolanya itu tentu saja dia akan memantul ke sini ya. Sebelumnya saya akan gandakan dulu ayamnya ini menjadi ada 3. Yang pertama ini ayam ini sudah jadi. Kita Ctrl D untuk duplikat ya, Ctrl D. Kita geser ke sini. Nah, untuk menggeser caranya adalah kita tekan P dulu ya. Kita melihat untuk keyframe posisi.
Karena kalau ini langsung digeser, maka kita akan membuat keyframe baru ya teman-teman. Perhatikan ini ada keyframe baru dan dia hasilnya seperti ini. Nah begitu ya, jadi jangan buru-buru digeser. Kita tekan P tadi untuk melihat posisi keyframe-nya, dan ini kita seleksi semua keyframe-nya. Kemudian kita geser di titik bawah sini. Jadi keyframe-nya ini kita geser, kita seleksi, dan ini kita geser seperti ini. Tahan shift ya. Oke. Mungkin ini butuh latihan berkali-kali sampai teman-teman berhasil. Kemudian ini kita duplikat lagi, Ctrl D, dan kita tekan P lagi. Kita seleksi lagi seperti ini. Ya, posisi time slidernya di sini, dan ini kita geser lagi ke kanan sambil tahan shift. Oke. Nah, sekarang kita punya 3 buah ayam yang munculnya bersamaan. Seperti itu. Kita harus geser ini supaya tidak bersamaan ya. Kita seleksi ketiga track ayam ini, tahan shift ya, ketiga track ayam terseleksi. Kemudian lagi-lagi kita menggunakan fasilitas dari Animation Composer, namanya adalah yang shifter ya, transition shifter. Nah, di transition shifter ini kita bisa isikan di dalam paling bawah di sini ya. Itu 20 frame. Kita klik do, maka dia akan bergeser 20 frame ke kanan seperti ini. Oke, sekarang kalau kita play tekan spasi ya, maka dia akan muncul 1 2 3 begitu ya, secara berurutan. Jadi kalau kita punya banyak, ini punya banyak layer, itu tinggal pencet satu kali maka dia akan secara otomatis berurutan 20 frame. Kalau kita isikan 3 ya 3 frame, 10 ya dia akan bergeser 10 frame. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat bola ini setelah dipukul dia akan memantul, apa namanya ya, loncat lah ya. Kemudian dia akan memantul begitu. Kita tekan P di sini di track bola, tekan P. Kita lihat di mana dia dipukul. Nah, di sini. Oke. Di sini kira-kira kita klik keyframe untuk posisi. Dan oke, nah di antara ini dan ini biasanya dia akan bergerak sedikit. Ya, dia akan bergerak sedikit ya, tapi itu mengganggu. Jadi di sini di keyframe yang di akhir ini kita klik kanan, dan di sini ada pilihannya adalah toggle hold keyframe. Hold itu ditahan ya, jadi dia tidak akan bergerak sama sekali sampai keyframe yang berikutnya. Nah, sekarang ini kita buat memantul kira-kira mungkin di sini ya. Si bola ini ada di kepalanya dari ayam. Twing begitu ya. Tapi kita buat dia akan melengkung. Caranya di sini ada pen tool, kita tahan, dan di sini ada convert vertex tool. Ya, ini kita gunakan ini untuk membuat dia menjadi bengkok. Sorry, sebentar. Ini kita luruskan dulu time slidernya. Ya, lurus. Ini kita bengkokkan begini. Oke, sehingga sekarang dia akan begitu ya. Nah, kemudian kira-kira di sini ini kita geser lagi ini ke sini, dan kembali kita gunakan ini. Mungkin teman-teman bisa, nah kita drag seperti ini ya. Yang ini kita tahan shift atau control ya, shift ya, shift. Jadi kita bisa tahan shift untuk membuat dia menjadi patah. Kemudian di sini kira-kira di sini ini kita geser lagi ke kepala yang di sini. Kembali kita gunakan convert vertex tool, kita buat seperti ini, dan ini juga begitu, tahan shift di keyboard. Oh, bukan tahan shift ya, tahan control kalau tidak salah, tahan control. Ya kira-kira itulah ya. Mungkin kalau nggak shift ya control ya, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Saya juga banyak belajar dari coba-coba. Kemudian ini jaraknya tidak sama. Ini kita letakkan dia di sini, dan sama dengan tadi kita harus, nah begitu ya. Kalau dia sudah keluar dari frame ini harus dipotong. Tahan, gunakan kontrol, ALT ya, ALT di keyboard dan kurung tutup. Nah, dia akan terpotong sesuai dengan posisi dari time slider. Nah, sekarang kita sudah punya adegan seperti ini. Oke, bolanya muncul, kemudian dipukul, memantul. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang ayam ini kita bisa buat supaya dia ada stretch sedikit. Nah, pada waktu bola ini datang sini, si ayam ini ya, kita tekan S untuk scale. Ini kita nyalakan
scale-nya, dan ingat tadi di bagian akhir sebelum ini kita harus ganti menjadi toggle hold ya, supaya dia tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian di sini kita geser 10 frame ke kanan. Ini kita buat agak stretch sedikit, 10 frame ke kanan. Ini kita bisa copy ini ya, klik Ctrl C, Ctrl V. Jadi dia akan kembali ke normal lagi. Nah, ini kita bisa sempitkan jaraknya dengan cara kita seleksi seperti ini. Tahan Alt dan ini kita geser seperti itu. Itu untuk melakukan skala lah ya, istilahnya disempitkan supaya ini lebih dekat jaraknya dan durasinya lebih cepat. Karena mungkin tadi agak terlalu lambat ya menurut saya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa copy ya untuk mengaplikasikan ke yang lain ya. Ini kita seleksi seperti ini, Ctrl C. Kemudian di ayam yang ini, pada waktu dia swing seperti ini, dalam posisi ini aktif ya, track yang ayam kedua aktif, Ctrl V. Maka kita akan mendapatkan si ayam itu punya keyframe yang sama. Sekarang track ayam ketiga, pada waktu si bolanya di atasnya ini, di sini kita Ctrl V juga, maka dia akan punya gerakan yang sama. Oke, mudah sekali ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan membuat perubahan warna. Jadi kalau misalnya ini si bolanya itu mengenai kepala ayam, maka ayam ini berubah warna. Kita akan buka jendela efek di sini, efek and preset. Kita cari yang namanya adalah tint, T-I-N-T. Tint ini ya. Kita drag dan kita berikan ke track ayam. Ayam yang paling bawah ini ya, yang ini. Dan dia warnanya berubah menjadi hitam putih karena di sini warnanya hitam putih ya. Kita bisa ganti warna lain, misalnya warna apa ya, biru lah misalnya ya, atau pink misalnya. Bisa saja ya. Kita cari yang bawah ini, yang putih ini kita cari warna seperti ini, pink. Oke, dan ini adalah agak, nah seperti ini. Nah, setelah kita ganti warnanya seperti ini di dalam efek control, kita akan isikan amount to tintnya ini adalah 0 dulu. Jadi dia tidak ada pengaruh dari tintnya, efek tintnya. Tapi nanti pada waktu ini menyentuh kepala ayam, ini kita nyalakan keyframe-nya ya. Kita bisa lihat keyframe-nya dengan cara kita tekan U di keyboard. Maka kita bisa melihat di sini ada keyframe untuk amount to tintnya. Dan di sini kira-kira ini kita nilainya kita naikkan menjadi 100%. Jadi dia berubah warnanya di sini. Berubah warna begitu ya. Dan tutup. Kita akan berikan teks di sini adalah pink. Kita tuliskan menggunakan text tool. Kita ketikkan di sini adalah pink. Oke, hurufnya bebas ya, teman-teman boleh menggunakan, di sini ada jendela karakter ya, window karakter. Ini teman-teman bisa ganti fontnya menjadi font apa yang teman-teman suka, warnanya pink, dan ukurannya kita perbesar di sini, ada size-nya ini. Oke, seperti itu. Dan munculnya tentu saja pada waktu si ayam berubah menjadi pink di sini ya. Jadi isi teks ini kita seleksi, kita gunakan kurung buka. Oke, dia akan mulainya dari sini dan berakhir mungkin di sini. Kita akan gunakan Alt dan kurung tutup. Jadi sekarang dia terpotong. Sekarang kita akan berikan efek untuk animasinya. Nah, di sini kita menggunakan Animation Composer, yaitu Animation Composer ya, windownya di sini teman-teman silakan buka Animation Composer, dan kita akan menggunakan namanya adalah Overshot Scale from Anchor Point. Ini kita seleksi tracknya ini dan kita double klik saja di sini, double klik, maka dia akan membuat ada teksnya ini muncul, tapi munculnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Anchor point-nya mungkin kita pindahkan ke tengah karena ini di bawah. Kita pindahkan ke tengah pakai mover, anchor point mover. Sekarang dia akan munculnya dari tengah. Kemudian dia akan menutup lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah menutup lagi seperti ini, kita bisa ulangi lagi untuk yang kedua. Jadi ini bola dan hammer ini kita seleksi dan kita duplikat. Ctrl D, ini kita tarik ke atas dan kita geser di sini. Sehingga nanti ini muncul lagi bolanya. Bolanya dipukul lagi, kita tidak perlu membuat animasinya karena ini sudah ada ya, tinggal kita duplikat dan kita geser.
Kemudian termasuk juga untuk keyframe dari ini, si ayam-ayam ini. Ya, kita bisa seleksi ini dan kita tekan U di keyboard. Nah, sekarang kita bisa mengcopy. Nah, misalnya di sini, ini tadi scale-nya ini kita copy, kita paste di sini, Ctrl V ya. Kemudian di sini ayam yang ini seleksi Ctrl V. Kemudian ayam ini di sini, ini Ctrl V. Nah, jadi kita punya pergerakan seperti itu lagi. Kemudian untuk warna bagaimana? Warna juga sama, kita bisa seleksi ini. Kita lihat di dalam color, effect control. Ini kita duplikat ya. Ctrl C di sini kita seleksi Ctrl C. Di sini kita seleksi Ctrl V. Jadi kita punya sekarang yang ini efek yang sama. Jadi warnanya sama ya. Coba kita lihat. Tekan U untuk melihat keyframe-nya, dia akan muncul di sini. Nah, ini ada amount to thin-nya di sini. Kita geser ini ke sini. Nah, dia akan berubah menjadi warna pink. Nah, kita akan ganti warnanya menjadi hijau mungkin ya. Warna hijau seperti ini. Dan ini warna merahnya kita ganti menjadi hijau yang gelap. Oke. Jadi sekarang dia seperti ini. Teksnya kita akan duplikat juga, ini Ctrl D. Kita letakkan di paling atas dan kita letakkan dia di sini. Nah, di sini ya. Dia akan munculnya di sini. Kita double klik di sini, kita beri nama ini adalah green. Dan warnanya tentu saja kita ganti menjadi hijau di sini. Oke. Green. Oke. Nah, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah jadi satu, itu kita gampang, kita tinggal duplikat dan kita atur posisi di timelinenya. Ya, memang ini perlu pembiasaan juga teman-teman, perlu latihan yang sering supaya teman-teman semakin terbiasa. Nah, sekarang untuk audionya bagaimana? Audionya itu kita bisa download, ketik saja YouTube Audio Library dan akan menemukan di sini ada YouTube Audio Library, tinggal diklik. Kemudian di sini ada banyak sekali musik-musik yang gratis dan bebas lisensi. Teman-teman bisa gunakan ini untuk konten YouTube channel ya. Termasuk juga sound effect juga ada di sini dan ini gratis, teman-teman bisa gunakan tanpa ada masalah copyright. Nah, setelah kita download musik, kita akan masukkan musiknya ke sini. Kita double klik dan saya akan pilih ini musiknya, ini kita tarik ke sini. Oke, musiknya sudah ada di sini. Coba kita play sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan sound effect? Sound effect itu kita juga cari di sini sound effect. Teman-teman cari saja sound effect yang diperlukan. Kemudian nanti kita masukkan. Misalnya untuk bunyi pukulan tadi saya sudah punya, ini adalah pop ini ya. Kita masukkan ke sini, kita drag sini dan kita bisa tekan L 2 kali, LL untuk melihat wavefront-nya. Jadi kita bisa menyesuaikan misalnya pada waktu dipukul ini di sini. Nah, ini kita geser ke sini supaya ini lurus dengan seperti itu ya. Oke. Kemudian suara ayam kita coba download. Bukan download ya, kita ambil di sini ada suara ayam, sound effect ayam. Kita masukkan ke sini. Kita klik L 2 kali, LL. Dan ya, di sini suara ayamnya. Nah, begitu ya. Untuk suara-suara yang lain teman-teman bisa juga cari di YouTube ya. Jadi saya juga sering cari di YouTube. Nah, saya cari misalnya chicken sound effect, maka kita dapat suara sound effect ayam. Dan nanti teman-teman bisa download ini suara sound effectnya ini dengan cara menggunakan sebuah software gratis, yaitu adalah Umi Video Downloader. Nah, di sini ada pilihan langsung berupa MP3. Jadi kalau kita download video ini bukan berupa video tapi berupa MP3, dan file MP3 itu kita bisa manfaatkan untuk sound effect. Jadi sound effect apapun ada di YouTube. Silahkan cari saja. Misalnya sound effect ayam, sound effect bunyi boing dan lain-lain. Tapi saya akan tambahkan lagi dengan suara orang yang menyebutkan kata ping. Ping ya, ini juga saya dapatkan dari YouTube ya. Kita taruh di sini dan pada waktu dia ngomong ping, ya kita letakkan di sini dan kita akan perbesar suaranya. Sekarang kita lihat. Pink.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mudah sekali. Asal teman-teman telaten pasti bisa, insya Allah bisa. Nah sekarang kita akan potong ini menjadi segini saja durasinya ya. Kita akan klik N untuk memotong ini, klik N ya. Kemudian di sini klik kanan dan di sini ada trim come to work area. Jadi dipotong segini. Kalau misalnya teman-teman perlu durasi lebih lama, bisa klik di dalam composition. Di sini ada composition settings. Di sini ada durasi ya. Teman-teman bisa isikan durasi menjadi berapa. Misalnya 10 menit kayak atau berapa menit, silahkan isikan di sini. Kemudian setelah ini kita potong durasinya, sound effect-nya, suara musik sudah ada semua di sini. Oh ya teman-teman, kalau pengen dengar musiknya sambil di drag seperti ini bisa menekan kontrol ya. Tekan kontrol, ditahan dan di drag. Ya, scrubbing istilahnya ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengekspornya menjadi file movie? Untuk mengekspornya, saya menggunakan bantuan software Adobe Premiere dengan versi yang sama ya, CC 2015 juga. Kalau tidak, kita bisa menggunakan software yang namanya adalah Adobe Media Encoder dengan versi yang sama, yaitu CC 2015. Tapi saya menggunakan Adobe Premiere saja, karena di After Effects itu setahu saya tidak bisa diekspor langsung jadi file MP4. Nah, di sini saya akan membuat project baru. Kita tentukan tempat nyimpannya di mana. Oke, dan kita beri nama ini adalah color ya. Oke, kemudian kita akan buat sequence baru, new sequence dengan ukuran yang sama. Kemudian kita beri nama ini adalah color ya. Oke. Dan kita masukkan di dalam project di sini, kita masukkan project yang ada dari After Effects tadi. Klik kanan, import. Kemudian di sini kita cari yang logonya AE. Nah, ini dia AE ya. Latihan 2. Open. Nah, di sini ada composition yang namanya adalah color ya. Ini sesuai dengan nama composition yang ada di dalam After Effects. Ini After Effects, ini namanya adalah color ya, composition color. Jadi kita masukkan di sini adalah composition color ini, kita seleksi dan kita klik OK. Kemudian ini kita drag saja langsung ke timeline yang ada di Premiere ya. Ingat ini adalah di Premiere-nya. Nah, di Premiere ini kita tidak perlu diotak-atik lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan hal-hal lain boleh, misalnya menambahkan suara lagi di sini, musik, mungkin menambahkan tulisan, itu masih bisa di Premiere. Tapi kalau misalnya tidak pun, karena kita sudah selesaikan di After Effects, maka ini tinggal di drag saja dan selesai. Kita akan langsung export saja, klik File, Export, Media. Kemudian di sini pilihannya formatnya adalah H264. Kemudian kita berikan nama. Ya, misalnya ini color 2, klik OK, save. Kemudian di sini pastikan bahwa kita menggunakan ukuran yang sama ya, match source. Kemudian kita bisa pilih use maximum render quality, kita klik export. Maka sekarang kita akan mengekspor menjadi file MP4. Nah, setelah selesai di render, kita akan lihat hasilnya sekarang. Ya, ini adalah hasilnya. Pink. Oke, seperti ini ya. Jadi ini tutorial singkat sekali, tapi saya harapkan teman-teman bisa mengikuti dan memahami supaya teman-teman memiliki channel YouTube sendiri dan bisa insya Allah menghasilkan uang dari YouTube ya. Tapi ingat, tidak semudah itu juga. Teman-teman harus gigih, pantang menyerah, dan tentu saja konsisten ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasilnya nanti. Kalau misalnya tutorial ini terlalu cepat, saya minta maaf karena memang saya terbatas dengan durasi, jadi saya usahakan secepat mungkin. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman merasa perlu saya membuat tutorial premium untuk lebih banyak menjelaskan hal-hal yang ada di After Effects, mungkin lebih santai dan mungkin materinya lebih banyak yang bisa di cover. Kemudian saya juga menyiapkan mungkin template-template yang bisa teman-teman gunakan langsung. Itu nanti saya insya Allah akan buatkan versi premiumnya. Tapi saya tunggu komentar teman-teman, apakah saya perlu membuat tutorial versi premiumnya? Tuliskan di kolom komentar di video ini, dan juga jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video saya yang lainnya.